Resep 1, Red Velvet Cookies. Siapkan wadah, kemudian ayak 325 gram tepung terigu protein sedang, boleh juga pakai tepung terigu protein rendah. Tambahkan 35 gram tepung maizena, ini kita ayak juga. Lalu kita aduk sampai tercampur rata, dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 250 gram mentega asin, 125 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender. Ini kita aduk rata pakai whisker aja. Kalau mau pakai mixer juga boleh, akan lebih cepat ya. Kita aduk sampai tercampur rata dan warnanya sedikit pucat. Kira-kira seperti ini ya, memang agak lama tapi ini nggak berat kok. Tambahkan 1 butir telur, lalu kita aduk lagi sampai rata. Telur ini beratnya sekitar 60 gram. Lalu tambahkan 1 sendok teh pasta red velvet. Kalau nggak ada pasta red velvet boleh diganti dengan pewarna makanan warna merah yang lainnya ya. Tapi kalau pakai pasta red velvet aromanya itu dan rasanya juga akan lebih enak. Ini saya tambahin juga beberapa tetes pewarna makanan warna merah tua biar warnanya semakin bagus. Aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan bahan kering secara bertahap ya. Ini saya masukkan 2 kali sambil diaduk-aduk. Ini saya aduk pakai centong nasi aja. Hindari mengaduk langsung menggunakan tangan karena akan membuat cookies jadi bantat. Kalau diaduk pakai tangan, usahakan menggunakan sarung tangan. Kemudian saya siapkan sepuit, masukkan ke dalam kantung plastik segitiga. Ini aku pakai sepuit ya, sepuit mawaran biasa itu. Kita isi kantong plastiknya menggunakan adonan. Lalu ini kita gunting ujungnya dan masukkan ke dalam plastik yang sudah diisi sepuit sebelumnya ya. Lanjut kita siapkan loyang, ini sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis aja. Lalu kita bentuk love seperti ini ya, atau bentuk hati, jangan terlalu besar, kecil-kecil aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah selanjutnya ini mau saya panggangnya tuh hanya pakai oven tangkring aja ya, kurang lebih sekitar 20-30 menit aja udah mateng, atau pakai oven listrik juga bisa ya, menyesuaikan dengan oven masing-masing untuk tingkat kematangannya. Nah ini di sekitar 10 menit di awal atau 15 menit di awal saya balik posisinya biar matang merata. Kalau pakai oven listrik nggak perlu bolak-balik teman-teman ya. Nah kira-kira kalau kuenya udah agak kering, udah matang, ini bisa diangkat, jangan sampai gosong teman-teman ya. Setelah diangkat biarkan cookiesnya tetap di atas loyang sampai dingin, baru nanti kita lepaskan ya biar benar-benar dia bisa mengeras. Lanjut kita akan tim beberapa gram dari coklat batangan warna putih. Ini mengetimnya juga beda dengan coklat yang warna coklat ya. Kalau sudah mulai lembek matikan api kompor, kemudian aduk rata sampai dia mencair seperti ini. Jadi nggak perlu nyalain api kompor lagi, cukup sampai coklatnya lembek aja kita pakai apinya. Ini tetap saya taruh di atas air panasnya ya untuk coklatnya. Kemudian kita ambil cookiesnya, kita celupkan setengah bagian aja. Letakkan di atas kertas baking dan taburi menggunakan sprinkle. Hasilnya cantik banget kan? Kita tunggu sampai mengeras. Boleh juga disimpan di dalam kulkas sekitar 5 menit aja, jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan cookies bisa mengembun dan hasilnya akan lempem dengan cepat. Ini enak banget, wangi dan manis, mantap banget. Selamat mencoba! Resep 2, cookies retak. Siapkan wadah, kemudian ayak 265 gram tepung terigu protein rendah. Bisa juga pakai protein sedang, tapi kalau pakai yang protein rendah hasil cookiesnya akan lebih bagus. Tambahkan 15 gram tepung maizena, 1 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh soda kue, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya aduk rata semua bahan kering dan ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 85 gram margarin, 85 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender. Lalu ini mau saya mixer, sebenarnya nggak di mixer juga nggak apa-apa sih, kita aduk-aduk aja pakai whisker ya. Tapi ini saya lagi mager jadi biar cepat saya mixer aja sampai berwarna pucat dan lembut seperti ini. Lalu masukkan 1 butir telur, kita mixer lagi sampai benar-benar lembut, halus dan berwarna semakin pucat. Jadi nggak harus pakai mixer teman-teman ya, pakai whisker juga bisa.
Tambahkan juga 50 ml atau 8 sendok makan susu cair, kita mixer lagi sampai rata. Adonan akan berair seperti ini teman-teman ya, setelah ditambahkan dengan telurnya. Lalu kita masukkan bahan kering. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga adonan tercampur rata. Selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 4 bagian. Di sini saya kasih pasta coklat, kemudian pasta talas. Kalau pakai pasta talas tambahkan juga dengan pewarna ungu, pasta pandan, dan ini saya kasih red velvet. Saya mau kasih rasa stroberi tapi karena nggak ada jadi saya pakai red velvet. Jangan lupa diaduk rata. Selanjutnya kita ambil adonan, kita bulat-bulatkan kecil-kecil aja seperti bola bekel lah, jangan terlalu besar ya. Kita bulatkan sampai seperti ini kira-kira, nggak perlu mulus banget. Gulingkan di atas gula pasir, lalu gulingkan lagi di atas gula halus. Ini gula halusnya saya beli jadi ya, jangan gula pasir yang di blender karena nanti dia akan basah. Nah kalau semuanya sudah selesai dibentuk seperti ini bisa langsung kita oven ya. Ini sudah saya panaskan sebelumnya, kita panggang kurang lebih selama 20-30 menit dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius atau api sedang cenderung kecil, atau menyesuaikan dengan oven masing-masing, perkiraan aja sampai kuenya benar-benar matang ya. Nah setelah kuenya matang ini bisa diangkat, boleh juga nanti dibolak-balik posisinya seperti ini teman-teman ya, biar matang merata. Karena kalau pakai oven tangkring ya memang harus seperti ini metodenya. Kalau pakai oven listrik ini bisa sekali panggang langsung matang ya. Jika semuanya sudah matang bisa kita angkat, biarkan tetap di atas loyangnya ya, jangan langsung diangkat sampai dia benar-benar mengeras kuenya ya. Karena kalau baru diangkat ini masih agak lembek bagian tengahnya tapi ya udah matang. Nah kalau semuanya udah jadi ini siap untuk disajikan, kan bisa langsung taruh di dalam toples dengan wadah yang benar-benar tertutup biar nanti nggak gampang lempem. Rasanya sangat enak, krenyes-krenyes, ada gulanya, wangi, ini enak banget, cocok banget buat cemilan hari raya kalian. Selamat mencoba! Resep 3 Vanilla Choco Chips. Bahannya adalah 380 gram tepung terigu, 250 gram mentega palembum atau yang kiloan biasa, 280 gram gula halus, saya pakai gula pasir di blender, 2 butir telur, 150 gram choco chip, 1,5 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh vanilla essence. Selanjutnya masukkan mentega ke dalam wadah. Ini saya pakai palembum, kalau mau diganti dengan Blue Band Cake and Cookie juga boleh. Masukkan gula halusnya juga. Kalau pakai gula pasir dan di blender manisnya lebih cepat terasa. Selanjutnya tambahkan dengan 1,5 sendok teh baking powder ya. Ini saya ayak dulu karena biasanya selalu bergumpal. Tambahkan 1 sendok teh tadi ya vanilla essence-nya. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah aja selama 1 menit. Jangan lebih dari 1 menit karena kalau lebih dari 1 menit adonan akan mengembang sehingga nanti kuenya bisa melebar kemana-mana. Kira-kira seperti ini, warnanya udah pucat dan juga udah lembut. Masukkan 2 butir telurnya, kita mixer lagi sampai rata. Cukup rata aja, jangan terlalu lama. Ini aku nggak lama kan, putarannya cuma sebentar banget. Nah kira-kira seperti ini ya, sangat halus dan warnanya juga pucat. Lalu kita masukkan tepung terigunya. Aduk rata. Di sini aku nggak aduk pakai tangan untuk menghindari cookies akan mengeras. Kalau diaduk pakai tangan harus menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Masukkan choco chipsnya. Kita aduk lagi sampai rata. Selanjutnya kita siapkan loyang. Ini loyangnya sudah aku olesi pakai margarin tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal. Kita ambil setengah sendok makan atau sepertiga sendok makan adonan ya. Kita bentuk acak aja seperti ini, nggak usah dibentuk bulat banget. Bagian atasnya aku kasih choco chip lagi biar lebih jelas ya choco chipnya. Ini kita naruh adonannya pun juga harus diberi jarak yang cukup lebar karena ini akan mengembang ke samping. Lanjut kita akan oven, kita oven sampai matang. Ini sudah saya panaskan sebelumnya ya, kurang lebih sekitar ya 20-25 menit udah matang atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau pakai oven listrik akan lebih cepat lagi. Suhunya sekitar 150-160 derajat Celcius. Kita bolak-balik seperti ini teman-teman ya, posisinya ditukar-tukar agar matang merata. Karena kalau menggunakan oven tangkring ya seperti ini, memang harus sering bolak-balik biar matang merata. Nah kalau kira-kira cookiesnya udah matang, ini siap untuk diangkat.
Ini aromanya tuh wangi banget memenuhi isi dapur saya teman-teman, karena emang dari vanilla essence-nya itu sangat enak banget. Nah, selesaikan ya semua cookiesnya dipanggang sampai semuanya terselesaikan. Kita biarkan di atas loyang seperti ini sampai cookiesnya dingin, biar nanti bisa benar-benar dia keras ya. Nah, kalau cookiesnya udah dingin, ini baru boleh dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Kemudian kalau pakai toples seperti ini, pinggirannya wajib banget disolasi ya, karena bisa cepat lempem. Kalau pakai wadah yang kedap udara itu akan lebih bagus lagi. Ini bisa banget untuk ide usaha, rasanya sangat enak, cookiesnya juga sangat cantik sekali. Nah, selamat mencoba. Resep 4 Milo Dogi Cookies. Yang pertama saya akan ayak dulu 400 gram tepung terigu atau sekitar 4 ons ya, 50 gram susu bubuk, dan 50 gram tepung maizena. Kita ayak dulu. Lalu aduk rata dan ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 360 gram mentega. Saya pakai mentega palembum yang kiloan kan rasanya tuh udah enak banget. Kalau mau diganti dengan Blue Band Cake and Cookie juga boleh, sesuai selera aja. Tambahkan dengan 2 sendok makan gula halus. Saya pakai 2 sendok makan gula pasir yang di blender. 160 gram susu Milo bubuk atau sekitar 7,5 saset ukuran kecil. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan rendah sekitar 1-2 menit aja, jangan lebih dari 2 menit karena kalau lebih dari 2 menit nanti akan mengembang, jadi kuenya itu akan bleber ya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah kurang lebih 1,5 menit saya mixernya, warnanya udah pucat ya. Kita aduk rata. Selanjutnya masukkan bahan keringnya. Kita masukkan bahan kering. Ini saya masukkan 2 kali ya. Kita aduk rata. Ini saya aduknya pakai spatula aja. Jadi biar nanti cookiesnya itu nggak bantat. Hindari mengaduk adonan menggunakan tangan secara langsung. Kalau mau pakai tangan, usahakan menggunakan sarung tangan ya. Jangan secara langsung pakai tangan karena suhu dari tangan akan mempengaruhi cookiesnya sehingga cookiesnya itu bisa bantat. Untuk hiasannya kita perlu choco chip secukupnya, kemudian meses juga secukupnya, dan juga ini ada Coco Crunch secukupnya. Kita kira-kira aja teman-temannya karena nanti nggak tahu kuenya atau cookiesnya akan jadi berapa. Lalu kita ambil sedikit adonan, ini kalau ditimbang sekitar 8 gram ya. Pokoknya kecil banget ukurannya ya, sekitar seujung jari jempol gitulah ya, nggak terlalu gede banget. Kita bulatkan, pastikan benar-benar sampai mulus. Lalu untuk matanya kita pakai meses coklat, kita letakkan secara berdiri seperti ini. Untuk mulutnya kita pakai choco chip ya, mulut plus hidung. Dan untuk telinganya kita gunakan Coco Crunch-nya seperti ini. Nah, gimana? Udah mirip kan ya dengan dogi? Nah, kira-kira seperti ini, sangat unyu-unyu, sangat lucu sekali kuenya teman-teman ya. Lanjut kita akan oven. Saya oven kurang lebih sekitar 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api sedang cenderung kecil atau menyesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini beberapa saat boleh dibolak-balik kuenya biar matang merata. Kalau pakai oven listrik nggak perlu bolak-balik teman-teman ya. Ini hanya sekedar tips-tips aja sih ya, biar nanti kuenya benar-benar bisa matang dan enak. Nah, setelah kuenya matang jangan langsung dilepaskan dari loyang. Biarkan hingga mengeras, tetap biarkan hingga dingin di atas loyang. Kalau udah dingin bisa dikemas seperti ini. Kalau pakai toples seperti ini sebaiknya pinggirannya disolasi biar nggak gampang lempem. Ini rasanya enak, gurih, wangi Milo, rasa Milo ini enak banget. Ada renyahnya juga dari Coco Crunch-nya. Selamat mencoba. Resep 5 Almond Chocolate Cookies. Siapkan 400 gram mentega. Saya pakai mentega palembum kiloan, boleh juga pakai Blue Band Cake and Cookie. Tambahkan 250 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender. Lalu aduk rata. Ini saya pakai whisker aja, nggak perlu pakai mixer ya. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan warnanya sedikit pucat.
Setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 2 butir kuning telur, aduk lagi sampai rata. Dan tambahkan juga dengan 1 sendok teh baking powder serta 1 sendok teh vanili bubuk. Ini harus diayak karena biasanya baking powder itu rawan sekali untuk menggumpal. Aduk rata. Jika sudah tercampur rata, tambahkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Ini saya pakai yang segitiga biru. Ini sambil kita ayak ya untuk memastikan nggak ada tepung yang bergumpal. Lalu aduk menggunakan spatula ataupun centong nasi. Hindari mengaduk langsung menggunakan tangan. Kalau pakai tangan wajib menggunakan sarung tangan agar nanti cookiesnya itu nggak bantat. Tambahkan 150 gram choco chip, 4 sendok makan slice almond, kemudian aduk rata. Dan ini coklat bubuknya ternyata ketinggalan teman-teman. Ini saya pakai sebanyak 50 gram ya. Ini saya ayak dulu karena biasanya juga coklat bubuknya itu rawan menggumpal. Seharusnya tadi memasukkan coklat bubuk itu bersamaan dengan kalian masukkan tepung terigu. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini siap untuk dibentuk. Kemudian siapkan loyang. Loyangnya sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Lalu kita ambil adonan, beratnya sekitar 15 gram ya. Ini nggak saya bentuk pakai sendok, saya pakai tangan aja, nggak usah sampai mulus banget, kira-kira seperti ini. Lalu untuk motifnya kita tekan menggunakan sendok garpu seperti ini ya. Mau sekali 2 kali nekannya juga boleh, terserah sesuai selera. Jadi bulatinya tuh nggak harus sampai mulus banget ya, acak aja nggak apa-apa biar nanti bentuknya juga abstrak nggak beraturan. Gampang banget cara buatnya. Ini kuenya tuh jadi banyak banget teman-teman, setengah kilogram tepung itu udah jadi banyak bertoples-toples. Ini juga bisa banget untuk ide jualan kalian yang mungkin lebaran nanti bikin usaha kue, bisa banget jadi menu tambahan ya. Nah selanjutnya kita oven. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Lanjut kita panggang kurang lebih selama 30 menit ya. Atau kalau pakai oven listrik suhunya sekitar 150 sampai 160 derajat Celcius. Untuk tingkat kematangannya silakan menyesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya, dan juga durasinya disesuaikan saja. Jangan lupa tadi dibolak-balik ya di 15 menit awal agar matang merata. Karena kalau pakai oven tangkring juga harus telaten bolak-balik kuenya biar matang merata. Nah, lakukan semuanya sampai kuenya selesai dan matang semuanya. Jangan langsung dilepaskan dari loyang, biarkan sampai cookiesnya benar-benar dingin ya. Setelah cookiesnya dingin, ini bisa langsung dikemas di dalam wadah toples ataupun wadah kedap udara lainnya, ataupun kantong plastik juga boleh ya. Kalau pakai toples seperti ini, pinggirannya wajib banget diisolasi rapat biar nanti cookiesnya ini nggak gampang melempem. Nah gimana? Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian video kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zaidan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.